Hari ini kabar yang menyedihkan kembali terjadi, bagaikan pungguk merindukan bulan, ya, nafsu besar, tenaga kurang. Itulah orang-orang Islam ketika mereka berusaha mengalahkan orang-orang kafir. Dia nggak mau bayar. Wah, nggak mau bayar. Lalu Pak Hawe ngerampok saya, saudara ya. Saya dirampok, si Paul ini dirampok. Saya kaget tuh, kenapa kamu ngerampok aku? Bilangnya, ya itu soalnya Pak Andi saja nggak mau bayar sama Pak Teddy, lah hubungannya apa? Lawang Pak Andi nggak mau bayar sama Pak Teddy gara-gara masalah kue yang kita nggak tahu, nggak jelas. Kita tidak mau menangkap Benjamin Netanyahu saja udah. Ya, Filipina itu presiden Filipina Duarte itu aja ditangkap ya, ditangkap di negaranya. Siapa yang berani menangkap Benjamin Netanyahu di negaranya, saudara? ISIS itu berani nangkep Duarte itu di negaranya sendiri loh, di Filipina. Berani nggak ISIS nangkep Benjamin Netanyahu di Israel? Hari ini kabar yang menyedihkan kembali terjadi, bagaikan pungguk merindukan bulan, ya, nafsu besar, tenaga kurang. Itulah orang-orang Islam ketika mereka berusaha mengalahkan orang-orang kafir. Hari ini Houthi babak belur, ya, dan Suriah babak belur, masih mau nantang-nantang Lebanon pula, dan akhirnya dihajar lagi sama Lebanon, ya, presidennya Kristen, ya. Rupanya sudah muntap ini ya presiden Kristen ini sama orang-orang Islam ini. Nampaknya Lebanon akan kembali dikristenkan. Dan kemudian terjadi lagi ya, Iran dihajar lagi ya. Coba ya kita saksikan dulu aja ya. Saksikan dulu kutipan-kutipan ini banyak. Aduh, saudara, di Indonesia mah nggak ada yang beginian ya. Cuma saya kutip dari Indonesia dan kontrasnya dengan yang ada di luar ya, berita Indonesia. Ya maklum kalau Indonesia itu beritanya untuk IQ 69 alias IQ lakau, tidak lebih tidak kurang ya, lakau 69 alias otak selangkangan, isinya cuman titit sama tempe saja. Mana nih? Serem ya. Nah ini ya. Wih, mulai dari mana dulu nih? Di berita yang pertama ini ya tadi ya, si Ayatollah, si Swedish Minister Presidennya Swedia itu ya mengkritik Iran yang melanggar hak-hak kemanusiaan ya. Sebenarnya adalah sebuah kritikan kepada Islam ya, mau yang di Hamas lah, mau yang Afghanistan lah, yang Iran lah, semua negara-negara pro dengan Hamas itu yang terjadi. Lalu mereka sangat mengeluh-ngeluhkan Iran, kayak orang Indonesia ini kan paling demen sama orang Iran ini kan. Wah, pokoknya Iran ini sudah kayak Nabi Muhammad lah ya, levelnya sudah di atasnya Nabi Muhammad lah pokoknya lah. Luar biasa. Nah, sekarang kita lihat jadi begini. Pak Andi ribut sama Pak Teddy. Ya, ini ceritanya ini begini ya. Pak Andi ini bertengkar sama Pak Teddy. Rebutan gara-gara katanya wetar bikinannya Pak Teddy nggak enak. Terus ya, Pak Andi nggak mau bayar. Nggak mau bayar. Terus Pak Teddy-nya ngamuk ya, ini kudu dibayar ini, nggak boleh bayar. Nah, tiba-tiba Pak Hawe masuk sana ya. Ini kenapa? Ini Pak Andi nggak mau bayar nih. Ya, Pak Andi bayar. Dia nggak mau bayar. Wah, nggak mau bayar. Lalu Pak Hawe ngerampok saya, saudara ya.
Terus saya dirampok, si Paul ini dirampok. Saya kaget tuh, kenapa kamu ngerampok aku? Bilangnya, ya itu soalnya Pak Andi saja nggak mau bayar sama Pak Teddy, lah hubungannya apa? Lawang Pak Andi nggak mau bayar sama Pak Teddy gara-gara masalah kuota yang kita nggak tahu, nggak jelas. Lalu Pak HW meminta Pak Andi bayar sama Pak Teddy. Pak Andi tetap nggak mau, lalu Pak HW ngerampok saya, saudara. Pak HW ngerampok saya. Lah kenapa Pak HW ngerampok saya? Saya tidak mau dirampok, saya berkelahi sama Pak HW lah. Ya kan, karena saya lebih muda, ya saya lebih kuat kan. Lalu Pak HW-nya protes. Ya, Pak HW-nya protes. Loh, kenapa kamu dirampok, kamu marah? Lah iya, Pak HW ngerampok saya kok. Saya dipalak kok. Saya kan hanya meminta supaya Pak Andi bayar sama Pak Teddy. Ya, tapi yang dirampok ke saya tidak ada urusannya. Nah, itu hoti itu kayak gitu, saudara. Ya. Jadi tidak ada urusannya. Terus maunya Pak HW itu saya menekan Pak Andi, tetapi kan dia sudah ngerampok saya dulu nih. Pak HW itu udah ngerampok saya dulu, udah dibajak dulu kapal-kapalnya saya di Laut Merah, udah dirampok, udah dirampas, semuanya udah. Nah ini maunya waktu gini, artinya gini ya, ini memang orang-orang Islam itu komunikasinya itu nggak bagus ya. Teknik komunikasinya orang Islam itu nggak bagus ya, terbukti dari doanya. Kalau orang Kristen itu teknik komunikasinya itu bagus. Apa? Kamu dalam kamar cukup berbisik saja kepada papamu di tempat tersembunyi. Bisik-bisik aja papamu ngerti. Kalau orang Islam itu kamu kudu ribut pakai toa apa ya? Allahnya aja 5 kali ditoain aja budek. Sudah 5 kali ditoain sampai bakar masjid, bakar wihara, bakar segala macam. Tetap nggak dengar. Saya ingat Elia sama nabi-nabi Baal ya. Mungkin orang Islam itu kudu noreh-noreh badannya sendiri itu ya. Kudu ngebom bunuh diri supaya Allahnya dengar, tapi itu saja tidak dengar. Artinya apa? Komunikasinya jelek sekali ini orang-orang Islam itu, saudara ya. Tidak ada urusannya saya dengan Pak Teddy, dengan Pak Andi kenal janda. Dirampok sama Pak HW. Orang-orang dirampok itu alasannya ya, mereka itu ngerampok demi ekonomi, tapi alasannya karena supaya Israel berhenti memblokade Gaza. Nggak nyambung, saudara. Nggak nyambung. Kalau Amerika diam saja, kalau Inggris diam saja, kalau Eropa diam saja, maka kami yang jadi warga takut. Saya takut, pemerintahan saya impoten berarti. Tetapi Amerika harus menunjukkan kekuasaannya supaya kamu jangan main-main dengan pemerintah Amerika. Kamu jangan main-main dengan Belanda. Kamu jangan main-main dengan NATO. Intinya kan sebetulnya itu disampaikan. Kamu jangan main-main, kamu jangan ngancam-ngancam kita. Kamu mau apa ngomong, tapi kamu jangan ngancam-ngancam, apalagi kamu sampai nyerang. Dan itu pembajakan ya, bajak laut, ya pembajakan di kapal udara dan pembajakan di laut itu, kamu bisa tembak mati, saudara. Ya, bajak laut itu bisa tembak mati ya hukumnya ya. Kalau zaman dulu hukum gantung, ya. Bajak laut itu hukumannya hukuman mati, saudara. Ya, bajak laut dan bajak kapal di udara itu hukumannya hukuman mati. Karena itu kan bahaya, mereka lagi jalan kehilangan semuanya kan. Itu kan bahaya sekali, saudara ya. Membahayakan seluruh penumpang, makanya hukumannya tembak mati. Kalau perampokan biasa enggak, saudara, paling hukumannya 6 tahun. Ya, rampok BCA itu hukumannya paling 7 tahun itu. Tapi kalau kamu membajak di laut, hukumannya mati. Lah si Haut ini mau membajak di laut, tapi mau lepas, maunya enaknya sendiri. Ini cara berpikir Islam yang lakau itu loh. Otaknya cuma isinya titik sama tempe doang. Ini otak lakau ini begini nih, kayak orang-orang Houthi ini nih. IQ-nya di bawah 70 kurang 1, ya kan, lakau. Otak 69, otak isi selangkangan doang. Nah, ini otak-otaknya Houthi ini. Nggak nyambung ya. Anda mau pakai rumus apa juga nggak akan nyambung ini cara lobby, cara negosiasi politik internasionalnya si Houthi. Lalu PBB-nya teriak-teriak, ayo Amerika turutin maunya Houthi. Yang PBB kita sudah tahu, PBB isinya kepalanya udah isinya lakau semua, saudara ya. Makanya Amerika sama Israel kan mau keluar dari PBB kan. Amerika mengancam keluar dari PBB, kalau Israel sudah siap keluar dari PBB. Apa akibatnya kalau Israel sama Amerika keluar dari PBB? Maka PBB akan menjadi organisasi yang tidak ada powernya. Kayak sekarang saja ICC saja, begitu Amerika tidak mau menangkap Benjamin Netanyahu saja
Ya, Filipina itu presiden Filipina Duarte itu aja ditangkap ya, ditangkap di negaranya. Siapa yang berani nangkep Benjamin Netanyahu di negaranya, saudara? ISIS itu berani nangkep Duarte itu di negaranya sendiri loh, di Filipina. Berani nggak ISIS nangkep Benjamin Netanyahu di Israel? Nah ini kan sebuah ironik, sebuah teatrikal kebodohan, teatrikal lakau dari orang Islam. Makanya bolak-balik saya bilang, Jenderal Choco itu ya, Jenderal Choco itu Samkok, ya filmnya Samkok. Jenderal Choco itu bersabda, saya itu tidak takut dengan dewa manapun. Yang saya takutkan itu orang bodoh. Saya itu takut sama orang goblok. Saya nggak takut sama dewa manapun. Saya yang takut orang goblok. Karena orang orang goblok itu kayak Wanda sih kan goblok itu kan orang goblok. Kemarin Malikin masuk nantang, saya nantang kamu debat, oh enggak saya takut sama kamu ya, saya takut sama kamu karena kamu goblok. Saya tidak takut dengan siapapun, saudara. Dengan Allah Islam, dengan polisi, dengan siapapun saya nggak takut. Dengan Presiden Indonesia, dengan siapa saya tidak takut. Saya cuma takut sama orang goblok. Nah, itu sama ya, aduh. Kenapa Islam harus ditakuti? Karena goblok, saudara. Mengapa kita takut sama Islam? Mengapa ada Islamofobia? Karena goblok orang Islam ini, saudara. Nggak pakai otak. Ya, segala impuls-impulsnya itu digerakkan oleh titik dan tempeknya, saudara, orang Islam ini. Kacau, saudara ya. Jadi Anda bayangkan ya, bagaimana Anda mau membuat sebuah perencanaan dengan orang goblok. Islam selamanya tidak akan menguasai dunia. Tetapi ketika dunia hancur karena Islam, dihancurkan oleh Islam, baru nanti Islam bisa berkuasa. Makanya cara Islam menguasai dunia adalah dengan apa? Menghancurkan sistem tatanan dunia. Tidak ada cara lain. Islam mau berdakwah sampai cangkeme mambu, sampai sariawan semua, sampai abotil, sak pabrik-pabriknya kamu borong tuh sak abotil, sak pabrik itu. Ya, sampai sariawan, enggak kan kamu bisa memenangkan dunia. Kamu perang pun, perang sana perang sini, ya kalah. Ya, sampai semua besi, sampai semua mesiu, sampai semua uranium kamu gali pun, kamu tidak akan menang. Makanya caranya Islam adalah merusak negara, tatanan negara yang beradab. Ya, seperti Indonesia, Majapahit dirusak. Eropa ini mau dirusak, Amerika mau dirusak. Lalu ketika mau dirusak, mereka teriak-teriak, katanya HAM. Begitu sudah teriak-teriak HAM, mereka ambil alih kayak Ayatollah Khomeini kan. Ambil alih sekarang, mereka yang melanggar HAM. Bangsat ini memang orang Islam ini. Begitu negaranya rusak dikuasai Islam, habis kalian. Indonesia ini udah kasep, sudah tidak bisa. Ya jalan satu-satunya cuma bubar Indonesia. Tidak ada jalan lain, percaya saya. Indonesia tidak ada jalan lain. Jadi kalau ada tagar kabur aja dulu, kamu memang perlu mikir kabur. Biar apa? Biar hancur sekalian Indonesia. Udah selesai. Bangun lagi nanti. Lebih baik ya membangun dari reruntuhan daripada sekarang ini kamu tambal sulam. Ya, ini lihat nih suara Nabi 26. Lebih baik kamu membangun Indonesia dari reruntuhan daripada sekarang kamu tambal sulam mendandani kegoblokannya orang-orang Islam. Lebih baik kamu bangun Indonesia dari reruntuhan yang sudah runtuh, sekalian runtuh, daripada kamu dandani tambal sulam kegoblokannya orang Islam, saudara. Ya, biarkan runtuh, biarkan hancur, lalu dibangun lagi. Itu lebih benar. Ya, nanti Nabi 26 ikut membangun nanti. Ya kan? Pesimis Pak, bukan pesimis. Kita realistis. Kita realistis, pragmatis ya. Rasional. Biaya pembangunan tambal sulam itu besar sekali kamu, saudara. Tetapi kalau kamu biarkan runtuh, ya. Sama ya, kamu kalau usaha, seringkali kamu biar kolab aja sekalian. Terus kamu bangun dari bawah, dari nol lagi. Percaya nggak, saudara? Bangun dari nol tuh ya dari reruntuhan itu lebih mudah daripada kamu tambal sulam mempertahankan karena gengsi, saudara. Karena ego. Lebih baik kamu dari nol. Kalau sudah biayanya cost-nya, overhead cost-nya udah terlalu besar untuk tambal sulam, lebih baik dilepaskan. Lalu bangun dari nol lagi.
ya. Itu namanya manajemen kuda mati, ya, manajemen kuda mati. Siapa yang pernah ingat tuh manajemen kuda mati itu ya? Manajemen kuda mati itu kita membicarakan, udah ini harusnya kita operasi nih, kita amputasi nih, supaya dia bisa sembuh. Oh, yang satu, enggak nih paru-parunya nih harus diobati nih. Oh, yang satu bilang, ini enggak nih jantungnya nih harus dikasih obat ini. Oh, jangan, ini penyakit kulitnya ini. Tapi yang kita bicarakan kuda yang sudah mati, saudara. Itu namanya manajemen kuda mati. Kamu sedang membicarakan barang yang sudah nggak bisa diapa-apain, tapi kamu berandai-andai, kamu berdelusi. Indonesia ini udah bubar. Secara de jure ini sudah, secara de facto ini sudah bubar, saudara. Indonesia sudah nggak ada, saudara. Pancasila itu sudah nggak ada. Secara de facto sudah tidak ada negara bernama Indonesia. Ada namanya Indonistan. De jure-nya ada, secara hukumnya masih ada. Tapi ini seperti manajemen kuda mati. Kamu bicara Indonesia itu seperti bicara kuda mati. Makanya mau apa, mau MUI lah dibubarkan lah, mau ini percuma, nggak bisa. Yang bisa adalah kita tetap kasih makan orang-orangnya supaya tetap hidup. Ya, lalu kita beli kuda baru. Ya kan? Kudanya sudah mati, ya sudah disembelih saja buat orangnya yang masih hidup. Makanya percuma kamu bikin apa, ya. Terakhir buku Pancasila kita, dari situ saya sudah mengerti, ini kuda mati. Bahkan Pak Tobing saja mati-matian ya, sampai marah sekali dengan Pak Teddy ya. Ya kan, karena berani menafsirkan Pancasila dengan cara yang lain. Tidak boleh. Saya setuju dengan Pak Tobing, Pak Teddy memang ada kadang-kadang rodo-rodo juga memancing keributan. Tetapi memang harus diakui Pak Teddy cerdas, saudara ya. Ide-idenya itu, Anda dengarkan kalau Pak Teddy ngomong itu, walaupun ngomong panjang lebar kali dan dengarkan saudara, itu ada isinya itu ya. Ini orang pinter. Cuma utopia, Pak Teddy itu utopia, utopis namanya ya. Saya tidak berkata pemimpi, bukan, utopis. Bagaimana mendaratkannya? Ya kayak Rocky Gerung, saudara. Harus ada orang yang bisa menerjemahkan idenya Pak Teddy. Atau Pak Teddy harus kayak saya. Cuman kalau kayak saya, Pak Teddy nggak bisa. Nggak bisa kayak saya. Pak Teddy itu adalah orang-orang pemikir, konseptor. Ya, kalau Pak Tobing itu kayak saya, jeder langsung bikin. Ya, bedanya saya duluan, kata Pak Tobing, si Paulus ini lebih cepat, lebih cepat. Ya, bedanya itu saja. Yang membedakan saya dengan Pak Tobing, saya lebih cepat, itu aja, saudara ya. Karena masih muda tentunya ya. Mungkin kalau Pak Tobing lebih muda, dia sudah mengerti internet segala macam, mungkin Pak Tobing yang sudah bikin perubahan. Tapi dengan usia sekarang sudah bagus ya. Tapi kita sudah berkali-kali ini kita sedang membicarakan kuda mati. Atau banteng mati. Atau Garuda mati. Apapun namanya. Pokoknya kita sedang barang yang udah mati. Yang sudah kasep, sudah nggak bisa. Sudah bubar. Nggak bisa. Biarkan jadi reruntuhan, lalu bangkitlah dari reruntuhan. Jangan mempertahankan ego dan gengsi. Ya. Kayak Gaza ini, saudara, sebetulnya Gaza itu mau dibangun, tetapi kan gengsi kan, tidak mau kan orang-orang Islam ini kan, gengsi. Lalu bagaimana cara bangunnya kalau masih gengsi? Kan goblok ini kan goblok kan namanya. Karena saya nggak habis pikir ya, orang-orang tidak berpikir dengan praktis simple. Saudara, kalau saya nah itu masalahnya, balik lagi ya. Karena kalian masih, ya tadi ya. Nah, rata-rata orang Indonesia berpikir kayak Pak Teddy. Yang Kristen, yang Islam, rata-rata berpikir kayak Pak Teddy. Bedanya kalau yang Islam itu jauh di bawah IQ-nya dibanding Pak Teddy ya. Kalau yang Islam itu 69, kalau Pak Teddy ini sudah 100 lebih, saudara ya. KM-nya udah 100 lebih. Kalau Islam itu 69 lah kau. Tapi rata-rata orang Indonesia, cara berpikirnya adalah cara berpikir manajemen banteng mati, kuda mati, ya, atau Garuda mati, apapun namanya. Rata-rata berpikir seperti itu. Menceritakan sesuatu, berdelusi. Bukan delusi ya, berilusi. Seakan-akan yang dihadapinya itu masih sehat dan masih mau, yuk kita mau bikin ini, yuk kita bikin ini, yuk kita go public, oh yuk kita. Tapi yang dihadapi adalah sebuah perusahaannya sudah runtuh, sudah musnah.
Nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa. Kamu utang 8.000 triliun mau diapain, saudara? 9.000 triliun, utangnya mau diapain? Sekarang US dollar sudah 16.000, bahkan euronya saja sudah 18.000. Mau diapain? Tadi saya mau beli tiket buat mama, saya kaget 21 juta, saudara ya. Masa tiket kemana 21 juta, gila. Tiket sekali berangkat. Ya, saudara ya, itu gila sekali. Waduh, sampai kemarin ada beberapa anggota DPR menggugat agar nolnya yang 3 itu dihapus di belakang itu ya, apa namanya, redenominasi itu ya, redenominasi rupiah. Wah, tidak bisa. Anda sedang bicara kuda mati. Anda lagi cerita banteng mati. Anda lagi cerita Garuda mati. Nggak bisa diapa-apain. Ya sudah, biarkan runtuh. Biarkan anak-anak muda itu tetap hidup. Biar kabur aja dulu. Biar keluar. Yang penting mereka makan. Yang penting mereka keluar. Mereka punya wawasan. Ya. Ya. Anda nonton filmnya Andy Lau ya, The Other Side of the Horizon. Bagus itu ya, film seri panjang banget ya. Saya nonton film itu, saya bilang ini yang bikin film ini hebat sekali ya. Utopis, kayak Pak Teddy. Utopis ya, yang bikin ini Pak Teddy orang utopis, seniman soalnya dia, saudara ya. Utopis yang bikin The Other Side of the Horizon, yang itu film seri tahun 1986 atau 1990-an itu ya. Kamu cari nanti The Other Side of the Horizon. Bintang aktor utamanya itu Andy Lau ya. Dibangun ulang, hancur, saudara. Dia lagi cerita tentang satu Eden ya, satu taman yang indah, itu satu desa yang indah. Dia biar hancur, udah hancur, terus dibangun ulang, dikasih password, saudara. Passwordnya apa? Pancasila atau apa yang kamu mau. Biarkan itu hancur, sudah. Sebab kalau kamu nunggu Indonesia bangun, nggak bangun-bangun. Kalau sampai dunia hancur, maka Islam yang berkuasa. Kalau dunia hancur, Islam yang berkuasa. Kalau Indonesia hancur, tidak, saudara. Kalau anak-anak muda itu pergi keluar, mereka lihat anak-anak muda, kabur aja dulu, nggak apa-apa, saudara. Ya, jangan bilang, kemarin malah Yeni Wahid itu malah ngajari ya. Siapa bilang kalau kabur itu kamu tidak nasionalis? Contohnya saya, Nabi 26 Joseph Pausang. Buronan DPO 3 bulan tampil berturut-turut di TV One, di Metro TV, di Detik, di mana-mana. Tetapi saya tetap memikirkan memanage ya, menggalang dana untuk Indonesia. Ya kan? Apakah nasionalisme saya kalah sama si Dedi Botak itu, saudara? Cuman ngoceh-ngoceh, duitnya tidak ada keluar, pelit, saudara. Ya kan? Nah itu, saudara. Apakah saya yang sudah warga negara Belanda ini, ya, kontribusinya di bawahnya kalian? Oh, enggak, saudara. Bahwa kontribusi saya jelas lebih hebat daripada siapapun ya, apalagi Dr. Richard Lee, saudara. Jadi Corbusier nggak ada apa-apanya, nggak ada suku hitam saya, saudara, kontribusinya kepada Indonesia, Kolonel Deddy Corbusier itu. Ya kan? Apakah kontribusinya Habib Rizik itu lebih hebat dari saya? Nggak ada sekuku hitamnya saya, saudara, kontribusinya Habib Rizik itu. Ya kan? Saya warga negara Belanda loh. Ya kan? Bahkan sama Gus Yakut sekalipun. Apa kontribusinya Gus Yakut sama Indonesia? Saya jelas lebih dahsyat kontribusi saya daripada Gus Yakut. Ya, saudara.